Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan materi kita tentang klasifikasi makhluk hidup. Di tema 2 ini kita akan membahas terakhir tentang pengertian tema hidupku. Yang kemarin kita sudah belajar tentang jaringan, sel, sama organisme. Sekarang kita masuk ke klasifikasi makhluk hidup. Makhluk hidup itu ciri-cirinya adalah bergerak, makan, peka terhadap rangsangan, bernafas, yang di situ mempunyai ekskresi, berkembang biak, dan beradaptasi. Kita membahas tentang klasifikasi. Di sini ada beberapa ragam dari jenis makhluk hidup. Misalnya kita mempunyai jenis kucing, variasi warna bunga mawar. Mereka akan berkelompok atau diklasifikasikan menjadi klasifikasi makhluk hidup, yaitu dengan berdasarkan kesamaan ciri yang dimiliki. Tujuan klasifikasi makhluk hidup yang pertama adalah mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan. Selanjutnya mendeskripsikan ciri suatu jenis makhluk hidup untuk membedakan dengan makhluk hidup jenis yang lain, mengetahui hubungan kekerabatan, dan memberi nama makhluk hidup yang belum diketahui namanya. Dasar-dasar dari klasifikasi makhluk hidup itu bisa berdasarkan pada persamaan dan perbedaan yang dimilikinya. Selanjutnya berdasarkan morfologi atau bentuk tubuh dan alat dalam anatomi. Selanjutnya dasar klasifikasi makhluk hidup itu berdasarkan manfaat, ukuran, tempat hidup, dan cara hidupnya. Adapun tahapan-tahapan klasifikasi, yaitu yang pertama pengamatan sifat makhluk hidup. Sifat ini didasarkan pada sesuatu hal yang diidentifikasi makhluk hidup mengenai tingkah laku, bentuk, morfologi, anatomi, dan fisiologi. Yang kedua adalah pengelompokan berdasarkan pada ciri yang diamati, sifat atau persamaan serta perbedaan makhluk hidup yang diamati. Selanjutnya pemberian nama makhluk hidup. Pemberian nama ini dengan sistem nama ganda atau binomial, nomenklaturul atau trinomial. Sistemnya adalah ada sistem klasifikasi buatan atau artifisial. Ini mengutamakan tujuan praktis dan dalam ikhtisar dunia makhluk hidup. Ciri ini mendasarkan tentang morfologi, alat reproduksi, habitat, bentuk, dan ukurannya. Misalkan klasifikasi tumbuhan ada pohon, semak, perdu, dan gulma. Berdasarkan tempat hidup dikelompokkan itu di hewan hidup yang di darat, di laut. Sistem klasifikasi alami atau natural. Menggunakan sistem alami mengenai terbentuk takson yang alami. Pengelompokan ini didasarkan pada karakter alamiah yang diamati. Selanjutnya ini adalah kingdom atau bisa didasarkan pada urutan-urutan, yang mana di situ ada kingdom 5, 6, 4, 3, 2. Sistem klasifikasi filogenik, yaitu cara mengelompokkan organisme berdasarkan garis evolusinya. Sistem ini dipengaruhi oleh perkembangan teori evolusi. Morfologi itu misalnya orang hutan lebih dekat kekerabatannya dengan monyet dibandingkan manusia, didasarkan pada pengetahuan berkembang pesat. Sistem tata nama ganda atau binomial nomenclature. Dari daerah-daerah yang mempunyai karakter tempat akan memiliki nama yang berbeda. Nama pisang itu bisa berarti berbeda di wilayah Jawa Tengah, ada juga daerah Sunda. Selanjutnya pengklasifikasian makhluk hidup. Makhluk hidup itu dikelompokkan berdasarkan persamaan ciri yang dimiliki. Dapat didasarkan pada ukuran besar hingga kecil, namun juga disebut kelompok tersebut bisa disusun berdasarkan persamaan dan perbedaan.
Nah, di sini tadi kita sudah menjelaskan tentang kingdom atau kerajaan, phylum atau hewan untuk hewan, klasis, ordo, familia, genus, spesies. Jadi masing-masing tumbuhan dan hewan itu mempunyai kingdom, mempunyai phylum, mempunyai kelas, mempunyai ordo, familia, marga, dan spesies. Jadi kingdom maka takson semakin tinggi. Artinya di sini kalau kita melihat jenis makhluk hidup itu yang paling tinggi adalah kingdom, yang paling rendah adalah spesies. Jadi itu anak-anak, untuk materi kali ini kita belajar tentang klasifikasi makhluk hidup sampai dengan urutan hierarki, yaitu kingdom, phylum, kelas, ordo, family, genus, spesies. Jadi ini kita akan gabungkan nama-nama yang berdasarkan dengan kingdom, disebut apa. Jadi nanti kita membahas tentang pertemuan selanjutnya kingdom atau spesifikasi tingkatan secara hierarki. Demikian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.